Gemuruh. Saat kekuatan lebih dari 100 juta Kuasosage tingkat tinggi meledak, awan besar darah ungu hitam muncul dari udara tipis di atas langit surga dan bumi ini, Selama seorang suci jatuh di antara para dewa, awan darah, hujan darah, dan guntur dan kilat berdarah akan muncul di langit. Dan semakin banyak orang suci jatuh, semakin gelap warna awan darah. Pada saat ini, warna darah itu telah berubah menjadi ungu hitam, bahkan hitam. Dapatkah Anda bayangkan berapa banyak orang suci yang dibom dan dibunuh? Alam suci, Teran. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia dan ras orang suci telah berperang terus-menerus, dan orang-orang telah jatuh dari pertentangan. Tetapi perang jangka panjang adalah bahwa orang-orang memiliki kebiasaan bahwa selama mereka berada dalam ekspedisi, slip giok jiwa mereka akan setuju untuk menyelamatkan. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah untuk mengetahui hidup dan mati mereka. Setelah terjebak, Anda juga dapat mengetahui dari slip giok jiwa mereka apakah mereka akan jatuh. Begitu mereka jatuh, mereka tidak akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka. Meskipun mereka merasa bahwa alam bawah menuju alam dewa telah melenyapkan kekuatan kecil di alam dewa, mustahil bagi seorang suci untuk jatuh dari keberadaan seperti semut. Namun karena kebiasaan, kepingan giok jiwa dari mereka yang turun dari dunia fana masih terkumpul. Tak lama kemudian, kepingan giok jiwa suci yang besar tiba-tiba meledak, yang telah membuat para ahli suci dari alam dewa dan ras manusia sedikit kesal. Kemudian mereka melihat 10 orang suci semu dan 11.000 orang suci terbang ke atas. Dengan cara ini, mereka menjadi semakin marah. Beberapa ahli suci terus-menerus meneriaki mereka. Jika mereka hanya marah sekarang, mereka akan marah sekarang untuk sementara waktu. Karena baru saja, kepingan giok jiwa dari ratusan ribu orang suci hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Semua adalah orang suci dari alam bawah. Dan itu meledak pada saat yang sama. Dengan kata lain, 100.000 orang itu dibombardir dan dibunuh pada saat yang sama. Mereka hanya berada di alam dewa. Siapa di alam dewa yang memiliki kemampuan hebat untuk membombardir dan membunuh 100.000 orang suci dalam satu gerakan? Mungkinkah bajingan Liu Haochang yang melakukan tembakan? Setelah beberapa saat, seorang suci yang kuat meraung. Tidak mungkin bagi Liu Haochang untuk bergerak. Jika dia berani muncul di alam dewa, dia akan melambung tinggi. Dia tidak akan berani muncul di alam suci lagi. Selain itu, bahkan jika wilayah dan kekuatan orang kuat di alam abadi disegel, tetapi alam dewa masih sulit untuk dilawan. Ras manusia kuat lainnya segera berkata, itu sebabnya, tidak heran manusia yang kuat hanya memiliki satu orang kuat abadi yang turun. Tidak heran Liu Haochang tetap berada dalam kekacauan yang padat dan tidak keluar dari alam dewa. Ternyata alam dewa tidak dapat menahan kekuatan alam abadi. Lalu bagaimana mereka terbunuh? Seseorang berteriak. Bagi mereka, 100.000 orang suci biasa tidak lebih dari sekadar tidak ada apa-apanya. Mereka tidak merasa kasihan atas kejatuhan orang-orang ini. Namun, untuk mengirim mereka turun, mereka menghabiskan banyak sumber daya. Jika mereka dapat membangkitkan Huang, maka tidak ada yang perlu disia-siakan sumber daya tersebut. Namun, jika sumber daya terbuang sia-sia dan orang-orang mati, tetapi tugas tidak selesai, ini akan membuat mereka marah. Siapa yang membunuh mereka? Cepat cari tahu, saya tidak percaya mereka bunuh diri secara kolektif. Seorang suci yang kuat meraung, membunuh. Kembali ke para dewa. Setelah Shenzong muncul ratusan juta orang bijak semu yang kuat, ia dengan mudah merobek kekuatan yang diledakkan oleh 100.000 orang kuat. Pada saat yang sama, mereka bahkan melancarkan serangan terkuat, menewaskan 100.000 orang suci dalam satu kalimat. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam dan ratusan ribu orang suci kuat yang tersisa memperkenalkan kelinci yang tercengang, dan dengan cepat terbang menuju kejauhan. Ini bukan alam para dewa. Jika berada di alam dewa, orang bijak semu tingkat tinggi yang berjumlah ratusan juta ini mungkin tidak dapat membombardir dan membunuh seorang santo. Karena meskipun santo itu tidak dapat menghentikannya, kecepatannya masih dapat melarikan diri setelah pasukan ini dibombardir dan dibunuh, dan melarikan diri ke jarak yang aman. Selain itu, pembangkit tenaga mayat hidup dapat membunuh semua orang ini dengan satu tamparan. Bahkan jika itu adalah 1 miliar orang bijak semu tingkat tinggi, itu sama saja.
Hanya saja sekarang di alam dewa. Bahkan jika pembangkit tenaga mayat hidup melakukan serangan terkuat dengan harga ditarik kembali ke para dewa, dia tidak dapat membunuh orang-orang ini. Karena kekuatan mereka selalu ditekan. Dan pemuda berpakaian hitam itu tidak berani kembali begitu saja. Jika dia kembali ke alam suci seperti ini, maka kematian akan menunggunya. Hanya dia yang berhasil menyelesaikan tugas dan membangkitkan Dong Huang. Kemudian bahkan jika semua orang ini jatuh, orang-orang di atas tidak dapat membantunya. Bunuh. Orang-orang suci semu tingkat tinggi Kiki dengan lebih dari 100 juta meraung keras, dan bahkan langit hancur, dan bidang-bidang besar mulai runtuh. Setelah raungan, orang-orang kuat ini naik ke udara satu demi satu, mengejar orang-orang suci. Setelah pertarungan awal, orang suci itu dibombardir dan menewaskan 100.000 orang. Orang-orang lain sudah takut sejak lama, di mana mereka berani tinggal. Selain itu, pemuda berpakaian hitam yang sedang menuju melarikan diri terlebih dahulu, dan yang lainnya benci memiliki dua kaki dan melarikan diri ke sini dengan cepat. Bahkan beberapa orang suci tidak dapat menahan kepanikan di hati mereka dan meledak dengan kekuatan dan kekuatan orang-orang suci. Mereka tidak ingin melawan lebih dari 100 juta orang suci semu tingkat tinggi yang muncul dari penutup, tetapi melarikan diri kembali ke para dewa. Auzu.com. Namun, lebih dari 100 juta orang suci semu milik Shengzong semuanya sangat kejam. Serangkaian kekuatan yang mengerikan terus membombardir dan membunuh, dan orang-orang suci yang melarikan diri di alam liar terus berjatuhan. Bahkan orang-orang suci yang telah mengangkat segel tidak banyak membunuh ketika mereka terbang ke langit. Selain 100.000 orang suci yang dibombardir dan dibunuh di awal, lebih dari 100.000 orang suci dibombardir dan dibunuh. Dengan kata lain, kali ini serangan balik Shenzong membombardir dan membunuh lebih dari 200.000 orang suci. Langit diselimuti oleh awan darah yang hampir hitam. Perasaan sedih telah menyelimuti seluruh alam dewa bahkan lebih. Banyak orang di alam dewa sedikit gelisah. Setelah orang kuat Sein Sekte bersembunyi dan membunuh puluhan miliar mil, dia berhenti dan terus memburu. Seorang suci adalah orang suci, dan selalu lebih kuat daripada orang bijak semu dalam hal kecepatan dan aspek lainnya. Namun, kekuatan para kuasa Sage tidak merata, dan jarak puluhan miliar mil tidak dapat lagi dipertahankan dalam satu tim. Jika Anda terus memburu, Anda akan dikalahkan oleh para Sein. Sein telah terbunuh. Segera, dalam beberapa hari, masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam dewa. Orang-orang yang mendengar berita itu tercengang. Itu adalah Sein. Sein yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia seperti itu. Setelah lama terkejut, mereka bereaksi. Mengapa ada begitu banyak Sein berpangkat tinggi di Sein Sect tiba-tiba? Jangan katakan bahwa yang lain bingung. Bahkan mereka dari Shengzong bingung. Pada saat ini, para kuasa Sage itu semuanya telah kembali ke Sekte Suci dan disembunyikan. 100 juta orang mengatakan lebih dari lebih, kurang-kurang dari kurang, tetapi setelah menekan alam, mereka menghilang dari kerumunan. Tentu saja, ini hanya mengacu pada kuasa Sage dari umat manusia. Orang bijak semu dari ras iblis itu sendiri sangat iblis, bahkan jika itu tersembunyi di antara kerumunan, itu dapat dilihat sekilas. Tentu saja, jika roh jahat berkurang, yang lain tidak akan dapat mengenalinya. Faktanya, binatang buas itu sangat sulit disembunyikan. Karena beberapa binatang buas sangat besar, bahkan jika aura mereka berkurang, mereka sangat ganas dan perkasa. Sangat menakutkan. Selain itu, para murid Shengzong menemukan bahwa binatang buas ini jauh lebih kuat daripada ras manusia dan monster yang muncul kemudian. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah masih banyak binatang buas yang belum muncul di Sekte Suci. Agar tidak membiarkan binatang buas ini mengintimidasi para murid Shengzong, Murong Yu akhirnya menerima semua binatang buas ini ke dunia Hetu Luoshu. Di tempat suci, para pejabat senior utama Sekte Suci berkumpul. Ayah, kemana Anda mengundang orang-orang kuat ini? Semua orang telah berdiri di kuil untuk waktu yang lama, tetapi mereka selalu terkejut. Meskipun ada keraguan di benaknya, tidak ada yang menanyakan keraguan dan ketidakpahaman di benaknya. Pada akhirnya, Murong Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik Tianyu. Murong Yu melirik semua orang, tanpa menyembunyikan apapun, berkata langsung. Pembangkit tenaga listrik Tianyu. Semua orang tercengang sejenak.
Mereka semua tahu keberadaan Tianyu, dan mereka semua tahu bahwa Tianyu adalah jadi tanpa pintu masuk tetapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang keluar darinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Murong Xuan dan beberapa orang lainnya tahu bahwa Murong Yu dapat masuk dan meninggalkan alam semesta. Tetapi kapan Murong Yu menaklukkan pembangkit tenaga listrik seluruh alam semesta? Itu tidak mungkin. Tetapi melihat penampilan penuh hormat dari mereka yang kuat di Tianyu terhadap Murong Yu, bahkan binatang buas itu pun penuh hormat di depan Murong Yu. Mulai sekarang, aku sudah menjadi penguasa surga. Murong Yu tidak memberikan banyak penjelasan, tetapi kalimat ini mengejutkan semua orang. Benar, Murong Yu telah menaklukkan Tianyu. Alasan mengapa dia tidak muncul ketika sekte suci hampir dimusnahkan oleh para orang suci, kecuali karena dia belum menembus wilayahnya di awal, adalah karena dia belum menaklukkan alam semesta. Tidak ada orang kuat di Tianyu, bahkan jika dia muncul. Paling-paling, dia hanya bisa membawa murid-murid Shengzong ke Hetu Luoshu dan membawa mereka pergi. Tapi, membuang gerbang dan melarikan diri. Meskipun ini adalah cara untuk mempertahankan kekuatan, itu juga merupakan penghinaan. Jika itu bukan pilihan terakhir, Murong Yu pasti tidak akan melakukan ini. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Murong Yu tidak muncul tepat waktu. Yaitu, Liu Haochang sama sekali tidak memberitahu dia bahwa sekte suci dikepung oleh pasukan orang suci. Jika dia tahu ini sebelumnya, mungkin dia tidak akan bisa menerobos. Karena dia berada pada saat kritis terobosan. Namun, pada akhirnya dia berhasil menerobos ke alam kuasa Sage. Setelah mencapai alam kuasa Sage, Murong Yu memasuki Hetu Luoshu untuk mempercepat waktu dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Kemudian, ia langsung memasuki surga. Tianyu awalnya ada karena Zezi Jue. Selama Anda mengendalikan Zezi Jue dan mencapai kuasa Sage, Anda dapat mengendalikan seluruh alam semesta, dan dengan demikian mengendalikan setiap kehidupan di alam semesta. Oleh karena itu, ketika Murong Yu memasuki surga setelah menerobos alam, ia merasa bahwa surga itu seperti alat ilahi yang ia akui sebagai tuannya. Dan banyak kehidupan di surga juga secara langsung dikendalikan dan dikuasai olehnya. Tanpa usaha sama sekali, Murong Yu menguasai Tianyu. Kemudian, ia membawa ratusan juta orang bijak tingkat tinggi di langit dan kembali ke sekte suci dengan aura pembunuh. 100 juta orang bijak semu, atau bahkan lebih banyak orang bijak semu, bukanlah apa-apa di dunia suci. Namun, berbeda di alam dewa. Belum lagi hanya beberapa ratus ribu orang suci yang disegel, bahkan jutaan dari mereka tidak dapat dibunuh. Tentu saja, jika orang-orang suci bereaksi terhadap ledakan kekuatan alam suci, jatuhnya ratusan juta orang bijak semu akan menjadi petak besar. Alasan mengapa orang-orang kuat dari sekte suci membunuh lebih dari 200.000 orang suci sebelumnya adalah karena mereka lengah. Dalam pertempuran yang menentukan berikutnya, itu mungkin tidak memiliki efek yang baik. Selain itu, semua orang tahu bahwa ini jelas bukan pertempuran terakhir. Orang-orang suci yang telah dibombardir dan dibunuh ratusan ribu orang pasti akan kembali, dan mungkin orang-orang kuat yang lebih banyak akan turun. Bagaimanapun, Murong Yu terus menyabotase rencana mereka, dan saat ini dia bahkan lebih malu dengan orang-orang suci. Jika mereka tidak membunuh Murong Yu, mereka tidak akan dapat menemukan wajah mereka yang hilang. Di aula besar Akademi Agung, pemuda berpakaian hitam itu duduk di kursi utama dengan wajah muram. Namun, banyak pria kuat di aula utama saling memandang dan tidak berani bernapas. Kali ini kerugiannya sangat berat. Ini membuat mereka sangat marah, terutama pemuda berpakaian hitam. Dan yang terpenting, ada perintah dari atas. Pria besar di atas sangat marah, dan bahkan memerintahkan mereka untuk mendapatkan Murong Yu dan Shengzong dalam waktu 1 bulan, dan kemudian membangkitkan Yang Huang secepat mungkin. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Setelah semua orang terdiam lama, seorang pria kuat akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka sekarang harus menghancurkan Murong Yu dan membangkitkan Yang Huang. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke alam suci. Bahkan jika dia kembali secara diam-diam, dia akan dikejar oleh umat manusia. Adapun dunia suci, apakah ada yang akan turun? Jika seluruh pasukan mereka memusnahkan alam suci, seseorang mungkin akan turun.
Tetapi sekarang mereka tidak akan terus menurunkan siapapun. Karena harga mengirim seseorang ke alam bawah terlalu besar. Apa yang harus dilakukan? Pemuda berpakaian hitam itu menatap dingin ke arah orang suci yang sedang berbicara, Murong Yu harus mati, dan Sekte Suci harus binasa. Hanya saja ada begitu banyak orang kuat di Sekte Suci. Jika mereka meledak pada saat yang sama, kita jelas bukan lawan mereka. Dan sekarang, apakah mereka masih akan menjaga Sekte Suci dan membiarkan kita maju dan bertarung? Warna hikmat itu berkata dengan suara yang dalam. Tanpa diduga, Anda masih memiliki orang-orang pintar. Memang benar bahwa Sekte Suci kita tidak akan hanya dipukuli secara pasif. Dan hari ini adalah hari Sekte Suci kita menyerang balik. Suara orang suci ini belum jatuh, dan suara seperti guntur turun dari Vault of Sky. Mendengar ini, semua orang suci di Akademi Primordial tercengang, lalu mereka bereaksi satu persatu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Itu suara Murong Yu. Beraninya dia muncul di sini. Orang-orang suci ini sangat akrab dengan suara Murong Yu. Justru karena master suara inilah lebih dari 200.000 orang suci telah jatuh. Dan suara ini tiba-tiba muncul di sini untuk sesaat, dan semua orang merasakan firasat buruk. Dan ketika mereka pertama kali menunjukkan perasaan ini, tekanan yang mengerikan jatuh dari langit yang membuat jiwa orang-orang suci mereka gemetar. Hati semua orang terguncang. Di bawah reaksi naluriah, serangan terkuat mulai meletus dari satu persatu, dan kekuatan yang kuat meledak ke kedalaman langit. Namun, sudah terlambat. Pada saat yang sama ketika kekuatan mereka meledak, gelombang kekuatan yang menyerupai badai dahsyat telah menghancurkan langit dan membombardir Akademi Primordial. Tiba-tiba, gemuruh. Setelah serangkaian suara keras, semua yang ada di Akademi Primordial meledak. Dan bahkan ada orang suci yang telah meledak dalam tubuh dan jiwa, dan mati. Awan darah muncul lagi, dan di bawah awan darah, sosok-sosok itu muncul dari udara tipis, melayang di atas langit. Satu persatu, napas mengalir deras ke langit, dan darah mengamuk, dan mereka terus-menerus menembak jatuh serangkaian kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Siapakah para kuasa sage tingkat tinggi yang bukan Saint Sek? Ratusan juta kuasa sage tingkat tinggi muncul di sini dari udara tipis, dan sekali lagi mengejutkan para sage. Hanya dalam satu napas, ratusan ribu orang suci dibombardir dan dibunuh. Awan darah di atas langit juga berubah menjadi ungu hitam. Jelajahi kekuatan para Sein dan bergabunglah untuk membunuh mereka. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya akhirnya keluar dari aula. Tepatnya, mereka akhirnya bergegas keluar dari reruntuhan. Karena baru saja, aula tempat mereka berada telah diratakan dengan tanah oleh orang-orang kuat dari Saint Sek. Karena lengah, semua orang suci itu sudah panik. Beberapa orang telah meledak dengan kekuatan besar, ingin melarikan diri kembali ke alam suci. Beberapa orang sudah mulai melesat ke segala arah dengan kecepatan tercepat, ingin melarikan diri ke sini. Oleh karena itu, ketika raungan pemuda berpakaian hitam itu keluar, para talenta ini tiba-tiba menyadari. Mereka adalah orang suci, dan jika semua kekuatan meledak, orang-orang suci semu tidak dapat membantu mereka tidak peduli seberapa kuat mereka. Akibatnya, mereka mulai berkumpul dan menyerang bersama. Namun, pada saat ini, kekuatan yang telah diledakkan seperti aliran deras berubah menjadi tetesan. Banyak orang suci tiba-tiba mendongak dengan heran, tetapi hanya melihat bahwa hanya ada beberapa orang di langit di atas mereka. Dan orang-orang itu terus menghilang begitu saja. Bagaimana situasinya? Orang-orang suci itu tercengang, tidak tahu mengapa. Auzu.com, mereka akan lari, bunuh. Jangan biarkan mereka pergi. Ada banyak orang bijak yang bereaksi dengan cepat. Ketika orang-orang ini melihat orang-orang di kehampaan menghilang terus-menerus, mereka segera bereaksi, mengetahui bahwa Murong Yu dan yang lainnya akan lari begitu saja setelah satu pukulan. Banyak orang suci yang mendengar kata-kata itu bereaksi dan berteriak, tetapi masih ada bayangan orang-orang suci di langit. Oh sial, melihat awan darah ungu hitam yang bertahan lama di atas langit, pemuda berpakaian hitam dengan kulit hijau akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Apakah itu hanya berguna secara terang-terangan? Jelas tidak berguna. Ratusan ribu orang suci telah jatuh. Wajah Hong muram, otot-otot di wajahnya sangat ganas karena marah, dan napas dingin yang mengerikan meletus dari tubuhnya.
Dengan 200.000 sebelumnya ditambah ratusan ribu saat ini, 400.000 orang suci telah dibombardir dan dibunuh. Harus dipahami bahwa sebelum ini, tidak seorang pun di Dewa tahu apakah ada 400.000 orang bijak semu. Apa konsep 400.000 orang suci? Kali ini ratusan ribu orang suci di alam bawah telah jatuh lebih dari rata-rata. Tetapi tugas pemuda berpakaian hitam itu belum selesai. Dia tidak hanya gagal menyelesaikan tugas, tetapi kali ini kerugiannya begitu berat, bahkan jika ada seseorang di atasnya, dia mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Ini semua bajingan Murong Yu. Pemuda berpakaian hitam itu meraung di dalam hatinya, dengan niat membunuh yang terciprat. Aku tidak sabar untuk segera bergegas ke Seng Zong dan mencabut Seng Zong dan Murong Yu. Tetapi bagaimana mungkin Murong Yu memberinya ini kesempatan? Pertahanan penuh. Lain kali aku menghadapi serangan diam-diam mereka yang tercela, aku tidak ingin melihat kalian semua dalam kekacauan seperti hari ini. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Hong dan yang lainnya dengan marah, lalu cepat-cepat pergi. Hong dan yang lainnya tertekan untuk beberapa saat, mengutuk Murong Yu dalam hati mereka satu per satu. Dunia suci. Tokoh-tokoh besar yang telah menerima berita tentang jatuhnya lebih dari 100.000 orang suci sekali lagi berkumpul bersama, dan wajah mereka pucat, dan niat membunuh mereka meresap. Aku bertanya-tanya apakah mereka menargetkan pemuda berpakaian hitam atau Murong Yu. Tapi itu tidak masalah. Murong Yu berani menghadapi mereka, dan telah menyiapkan rencananya untuk menjadi musuh umat manusia dunia suci. Bahkan jika mereka memiliki tembakan tertinggi Murong Yu, mereka tidak takut. Haha, itu hebat. Di dunia Hetu Luoshu, Qin Xiaowei tertawa keras. Kekuatan produk ini tidak terlalu bagus. Namun, selama bertahun-tahun, ia telah dipercepat oleh Murong Yu Guan di Hetu Luoshu, menggunakan kristal darah untuk meningkatkan pemahamannya, dan kultivasinya akhirnya meningkat ke ranah kuasa Sage. Di Fangcai, ia juga berpartisipasi dalam pertempuran untuk membombardir dan membunuh orang suci. Meskipun ia tidak membunuh seorang orang suci sendirian, tetapi ia memiliki bagian, bukan? Oleh karena itu, tepat setelah memasuki dunia Hetu Luoshu, ia tertawa terbahak-bahak, membuat Murong Yu dan yang lainnya di sebelahnya tampak menghina. Apakah kamu ingin menjadi lebih keren? Murong Yu menatap Qin Xiaowei dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu ingin melaksanakan rencana pemenggalan? Qin Xiaowei menatap Murong Yu dengan sedikit terkejut, seperti yang lainnya. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Belum lagi apakah pemuda berpakaian hitam di alam abadi dapat dipenggal, bahkan jika mereka dapat dipenggal, Murong Yu tidak akan melakukannya. Karena begitu pemuda berpakaian hitam itu terputus, siapa yang tahu apakah orang-orang suci itu akan menjadi gila. Jika mereka gila, mereka akan membunuh di alam dewa, bagaimana mereka bisa melawan? Harus dipahami bahwa kekuatan seorang suci sangat mengerikan, dan dapat dengan mudah membantai satu benua. Jika ratusan ribu orang suci tersebar dan terbunuh, mereka tidak dapat menghentikannya. Selain itu, jika dia terbunuh, pasti masih ada orang kuat di atas alam suci. Rencana Murong Yu adalah membunuh semua orang ini. Selama pemuda berpakaian hitam itu masih ada, para suci tidak akan tersebar. Pergi sekarang. Setelah mendengar rencana Murong Yu, kata-kata "gila" tiba-tiba muncul di hati semua orang. Karena Murong Yu akan menyerang lagi sekarang. Para suci baru saja diserang sekali, dan mereka harus waspada sekarang. Jika mereka menyerang lagi, bukankah mereka akan mencari kematian? Apa? Takut? Murong Yu tersenyum tipis. Apa yang kamu takutkan? Fantong segera mengeluarkan suara rendah. Fantong, pergilah. Jangan campurkan kekuatanmu. Qin Xiaowei melotot ke mata Fantong. Kekuatan produk ini juga telah mencapai ranah Tianzun, tetapi mustahil untuk membunuh orang suci itu. Karena dia tidak bergerak sama sekali. Fantong tersenyum dan tidak keberatan. Paman Wang Wang Ben Tiangou ingin mencicipi orang suci itu baru-baru ini. Anjing hitam besar itu bergegas dari kejauhan dan melompat. Dan di sampingnya ada kera emas bermata api yang tidak dapat dipisahkan darinya. Kedua barang ini juga kuat di level kuasa Sage, tetapi keduanya telah mencapai kuasa Sage tingkat tinggi, dan yang memiliki kekuatan melonjak disebut cepat. Kera emas bermata api diwarisi dari Dewa Setan Langit,
dan ditambah dengan fisiknya sendiri dan bakat-bakat yang tidak buruk, kultivasinya awalnya sangat cepat. Selama periode waktu ini, kristal darah digunakan, dan kekuatan waktu yang dipercepat secara alami meroket. Anjing neraka awalnya adalah tengu, selama ada cukup kekuatan untuk menelannya, kekuatannya akan terus meningkat. Faktanya, bukan hanya anjing neraka dan kera emas bermata api yang menerobos ke alam kuasa Sage. Saudara-saudara dan teman-teman Murong Yu itu tidak buruk dalam hal kekuatan. Hal ini berlaku untuk Raja Kera Kecil, Raja Singa Kecil dan bahkan Raja Xiaopeng. Murong Yu bukanlah orang yang kejam, dan dia tidak akan melupakan saudara-saudara dan teman-temannya sebelumnya hanya karena kekuatannya. Sebaliknya, dia benar-benar sangat diperlukan untuk keuntungan orang-orang ini. Kekuatanmu masih terlalu lemah, kali ini aku hanya membutuhkan sejumlah kecil pemain kuat untuk mengambil tindakan, jadi jika tidak ada kuasa Sage peringkat ke-10, kamu seharusnya tidak ikut bersenang-senang. Murong Yu melirik anjing hitam besar itu dan berkata, anjing hitam besar itu dan yang lainnya langsung tertekan. Karena tidak ada gunanya, apalagi yang kau katakan. Bukankah ini menggoda mereka telanjang dan membuat mereka geli? Semua orang menatap Murong Yu dengan mata menghina. Murong Yu hanya tersenyum tipis, dan menghilang di Hetu Luoshu. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk memilih 1000 pembangkit tenaga listrik dari puncak kuasa Sage peringkat ke-10. Setelah memilih orang-orang ini, Murong Yu mengendalikan Hetu Luoshu yang tersembunyi di kehampaan dan perlahan-lahan menyelinap ke Akademi Primordial. Meskipun Sekte Suci baru saja diserang dan dibunuh oleh banyak orang kuat, lebih dari 100.000 orang terbunuh dan terluka oleh Sekte Suci. Tetapi mereka tidak pergi dari sini, mereka masih ditempatkan di sini. Namun, kewaspadaan mereka beberapa kali lebih kuat, dan serangkaian pikiran spiritual yang besar dan tak tertandingi seperti jaring laba-laba yang terjalin di seluruh perguruan tinggi prasejarah dan ruang di dekatnya. Pertahanannya benar-benar tidak dapat ditembus, bahkan nyamuk pun tidak dapat masuk. Mungkin bagi orang lain, bahkan pembunuh hantu, mereka tidak dapat menyelinap masuk secara diam-diam. Namun pikiran spiritual yang padat dan padat seperti jaring laba-laba ini sama sekali tidak dapat menghentikan langkah kaki Murong Yu. Murong Yu melangkah keluar dari dunia Hetu Luoshu, dan tidak ada riak di kehampaan, dia sudah tersembunyi di kedalaman kehampaan. Meskipun Hetu Luoshu dapat direduksi menjadi ukuran partikel, sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Namun, itu tidak sepenuhnya tersembunyi seperti Dewa Murong Yu. Di kelopak mata para dewa dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya, Murong Yu berjalan ke Akademi Prasejarah seperti berjalan-jalan di taman. Akademi Primordial begitu besar sehingga ratusan ribu orang suci tersembunyi di sini dan mustahil untuk mendeteksinya. Namun, orang suci tetaplah orang suci, bahkan jika kekuatannya disegel, aura yang membumbung tinggi meletus dari tubuhnya. Murong Yu hanya melirik, lalu berjalan lurus ke depan. Tak lama kemudian, halaman muncul di depannya. Ada banyak orang suci di setiap halaman. Ada puluhan ribu orang suci di halaman ini. Itu adalah tempat orang suci terpadat di seluruh Akademi Prasejarah. Murong Yu sedikit mengernyit. Awalnya dia mengira orang-orang suci ini pasti telah tersebar, jadi dia ingin menggunakan 1000 orang kuat untuk mempersiapkan mereka menghadapi serangan diam-diam dan secara bertahap menggerogoti orang-orang suci. Namun, sekarang ada puluhan ribu orang suci. Ini kesempatan bagus. Murong Yu tetap berada di kehampaan, matanya berbinar. Setelah berpikir sejenak, Murong Yu muncul di dunia Hetu Luoshu. Tuan Suci, kapan kita akan melakukannya? Aku tidak bisa menahannya lagi. Setelah melihat Murong Yu, seorang kuasa Sage Puncak bertanya dengan penuh semangat. Kali ini, mari kita lakukan bersama. Murong Yu tersenyum tipis, dan kemudian hatinya tergerak. Dalam sekejap, para ahli kuasa Sage dalam buku Hetu Luo semuanya muncul di sisi Murong Yu dari udara tipis. Wang, bagaimana situasinya? Apakah ini ritme semua tembakan? Anjing hitam besar itu berteriak, berlarian, sangat bersemangat. Kali ini tujuan kita adalah puluhan ribu orang suci. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama dia membuka kaki Hetu Luoshu untuk memperlihatkan orang-orang suci di halaman itu. Kita hanya punya satu kesempatan. Tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh setelah satu pukulan, kita akan segera mundur. Semua orang mengangguk sedikit,
wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Pada saat yang sama, satu persatu, mereka mulai meningkatkan ranah mereka, meningkatkan kekuatan mereka ke ranah puncak. Setelah semua orang meningkatkan kekuatan mereka ke puncak, Murong Yu sepenuhnya membuka Hetu Luoshu. Serang! Teriak Murong Yu keras-keras. Tiba-tiba, ratusan juta orang bijak semu melesat pada saat yang sama, dan kekuatan yang sangat besar itu terkondensasi menjadi semburan kekuatan di udara, mengalir keluar dari Hetu Luoshu, dan langsung menutupi posisi di depan mereka. Saat kekuatan itu muncul, banyak orang suci di Akademi Primordial telah bereaksi. Tiba-tiba, satu persatu meledakkan kekuatan dan pikiran spiritual yang kuat, dan ingin menemukan sumber kekuatan itu. Hanya saja kekuatan itu muncul begitu saja, dan mereka tidak dapat melihat di mana kekuatan itu muncul atau siapa yang melakukannya. Auzu.com. Hati puluhan ribu orang kuat yang diselimuti kekuatan itu menjadi ganas, dan nafas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hati mereka. Semua orang suci tiba-tiba ketakutan setengah mati. Tanpa diduga, mereka melesat dengan kecepatan terkuat, melesat menembus gedung tempat mereka berada, dan terbang cepat menuju kejauhan. Namun, saat mereka baru saja lepas landas, kekuatan yang telah dipersiapkan Murong Yu dan yang lainnya sejak lama telah diledakkan. Tubuh dan jiwa orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya segera diledakkan. Karena jatuhnya orang suci, lapisan awan darah terus muncul, secara bertahap berubah dari merah darah asli menjadi ungu hitam. Serangan diam-diam. Serangan diam-diam Murong Yu lagi. Seorang bijak marah, tubuhnya berkedip, dan kekuatannya terus-menerus dipukul keluar olehnya, meledak ke langit. Orang-orang suci lainnya juga bereaksi, meledakkan serangan terkuat ke segala arah. Namun, selain terus-menerus meledakkan kehampaan dan terus-menerus meledakkan aliran ruang yang bergejolak, di mana sosok Murong Yu dan yang lainnya. Banyak orang suci meraung lagi, dan satu demi satu, mereka naik ke langit, masing-masing dari mereka terus-menerus menunjukkan kekuatan seperti orang gila. Namun, tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan ruang lingkup perguruan tinggi prasejarah. Pada saat ini, 20 hingga 30 ribu orang suci telah dibombardir dan dibunuh. Selain orang-orang ini, banyak orang suci terluka parah. Orang-orang yang menderita luka ringan bahkan lebih banyak. Murong Yu, pemuda berpakaian hitam itu terangkat ke udara, wajahnya membiru, dia menggertakkan giginya dan mengucapkan 3 kata ini, matanya penuh dengan kebencian. Mereka bahkan tidak tahu mengapa Murong Yu tiba-tiba bisa muncul di Akademi Primordial. Bukankah seluruh Akademi Primordial dilindungi oleh dewa-dewa mereka? Mungkinkah Murong Yu masih bisa mengabaikan pikiran spiritual mereka ini? Paru-paru pemuda berpakaian hitam itu akan meledak. Namun, Hong dan yang lainnya merasakan sedikit ketakutan. Akhirnya, orang-orang suci biasa lainnya merasa lebih berat. Jika Murong Yu kembali berkali-kali, tidak satu pun dari ratusan ribu dari mereka akan tersisa. Selain itu, mereka semua memiliki firasat bahwa ini jelas bukan serangan diam-diam terakhir. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Hong bertanya dengan hati-hati ketika dia sampai pada pemuda pembunuh berpakaian hitam, yang tampaknya sedang memilih seseorang untuk dimakan. Pemuda berpakaian hitam itu tidak berbicara, tetapi menatap ke depan dengan sepasang mata pembunuh yang substantif. Bagaimana melakukannya? Dia juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Menyerang Sekte Suci. Semua orang tahu bahwa Murong Yu dan yang lainnya tidak akan menunggu untuk mati. Apakah itu tidak ada gunanya? Jika mereka terus tinggal di Akademi Primordial, mungkin mereka akan diserang lagi di saat berikutnya. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang suci ini. Baginya, bahkan jika mereka semua mati, dia tidak akan sakit hati. Namun, yang dia pedulikan adalah masa depannya sendiri. Jika semua orang ini mati di alam dewa, bahkan jika dia tidak akan disalahkan sampai mati, dia tidak akan memiliki masa depan. Murong Yu terlalu hina, kami hanya menggunakan orang-orang yang lebih kuat untuk langsung meledakkan Gunung Suci. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, jumlah orang kami akan semakin sedikit. Tian berjalan mendekat, dengan niat membunuh. Mata pemuda berpakaian hitam itu berkedip, jika demikian, maka Gunung Suci akan hancur. Pemuda berpakaian hitam itu marah, dan orang-orang suci lainnya juga marah.
Segera, semua orang suci yang tersisa meninggalkan Akademi Primordial dengan amarah dan aura pembunuh, bergegas ke Sekte Orang Suci, ingin membunuh Sekte Orang Suci dalam satu gerakan. Hanya, bagaimana situasinya? Tidak ada apa-apa. Ketika para pemuda berpakaian hitam itu datang tidak jauh di depan Sekte Sein, mereka terkejut. Karena di depan mata mereka, Gunung Suci yang awalnya berdiri tinggi di atas langit telah hilang, seolah-olah telah menghilang. Gunung Suci itu diambil oleh mereka. Banyak orang suci terkejut. Mereka semua tahu seberapa besar Gunung Suci itu. Apa yang akan digunakan Murong Yu sebagai orang bijak semu untuk diambil? Ruang penyimpanan di tubuhnya pasti sangat besar. Dan itu juga cocok untuk kehidupan. Mata pemuda berpakaian hitam itu memancarkan sedikit cahaya dingin, tetapi wajahnya memancarkan sedikit keserakahan. Bahkan ruang penyimpanannya tidak dapat menampung Gunung Suci ke dalamnya. Tentu saja, jika dia dapat memadatkan dan mengecilkan Gunung Suci, tidak akan ada masalah. Tetapi apakah kekuatan Murong Yu dapat memadatkan Gunung Suci? Tidak mungkin. Ruang penyimpanan seperti itu sangat berharga bahkan di alam dewa. Jika kamu dapat membunuh Murong Yu, pemuda berpakaian hitam itu mencibir, sudah berpikir untuk membunuh Murong Yu. Tetapi, tiba-tiba, sebuah tanda peringatan tiba-tiba muncul di benaknya. Pertahanan. Untuk pertama kalinya, pemuda berpakaian hitam itu meraung. Namun, responsnya yang cepat tidak berarti bahwa respons orang lain juga cepat. Ketika dia meraung, para Sein belum bereaksi. Namun pada saat ini, kekuatan yang mengerikan muncul dari udara tipis, seolah-olah kekuatan zaman kuno telah menembus ruang dan waktu, meledak dari kedalaman kehampaan, dan langsung tenggelam. Gemuruh. Para kuasa Sein yang pertama kali menanggung beban langsung dibombardir dan dibunuh. Setelah kehilangan beberapa yang kuat, para Sein lainnya bereaksi dan membuat postur bertahan.